Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, kami ucapkan barakallahu laka wa baraka alaina wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberkahi engkau dalam segala hal yang baik dan mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Ahmad Sholikin bin Bapak Pariman serta Laili Widiantari bin Bapak Widodo, alhamdulillah kalian telah menjadi suami istri yang sah. Berarti kalian telah melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Sholikin bin Bapak Pariman menikah adalah separuh perjalanan ketakwaan kepada Allah dan bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau telah melaksanakan sunnah Rasulullah. Jadi istri adalah tulang rusuk. Dia bukanlah wanita yang bisa engkau suruh-suruh. Perlakukanlah dia dengan kelembutan, maka dia akan lebih lembut dari perlakuan. Tiada janji terindah yang didengar oleh wanita dari lisan laki-laki kecuali janji akad pernikahan. Menuntut ini dan itu kepada suami tidak akan mencukupkan kebutuhan. Cukup bersyukurlah atas pemberian suamimu, wahai Laili Widiantari, maka kebutuhanmu pun akan tercukupi. Menikah adalah ibadah terpanjang dan terlama, karena dengan menikah engkau akan menyempurnakan setengah perjalanan agama dan kehidupanmu. Percayalah kepada Allah, jika engkau seorang wanita yang beriman, kemudian sambutlah suami dengan senyuman. Bila engkau seorang istri yang taat kepada Allah dan suaminya, tiada satupun cara yang dapat menyatukan dua manusia yang sedang jatuh cinta kecuali menikah. Saudaraku, ketahuilah tanpa engkau sadari, seorang istri selalu mendahulukan suami dalam segala hal. Satu di antaranya dalam hal segalanya. Janganlah menuntut ini dan itu kepada suami. Jadilah seorang istri yang sabar, yang selalu di sisinya dalam kondisi apapun. Qanaah tanamkanlah dalam hatimu, menerima apa adanya, menerima pemberian suamimu. Taatlah kepada suamimu dan berikanlah motivasi kepada suamimu ketika dalam suatu keadaan yang tidak mengenakan. Menikah adalah ibadah terpanjang dalam mengarungi perjalanan hidup seseorang. Jangan sia-siakan suami atau istri yang Allah titipkan kepadamu. Ahmad Sholikin, engkau diberi amanah istrimu supaya engkau selalu mendidik dan memberi pendidikan dalam agama, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada kedua orang tua. Menikah adalah solusi terbaik seorang pemuda, karena dengannya sempurnalah separuh agama dan perjalanan hidup. Sesungguhnya menikah memerlukan perjuangan panjang dan lama, akan tetapi terasa indah.
Lelaki yang menyanyiakan istri dan anaknya merupakan lelaki yang buruk hidupnya. Jadi amanah yang harus dijaga oleh Mas Ahmad Sholihin yaitu selalu memperhatikan, selalu menyayangi, selalu perhatian. Jangan kau sia-siakan istri, jangan kau sia-siakan anakmu ketika engkau telah mempunyai anak. Karena menyanyiakan anak, menyanyiakan istri adalah lelaki yang buruk hidupnya. Begitu juga Mbak Lely Widiantari, wanita soleha adalah yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memeliharanya. Berumah tanggalah dengan agama dan ilmu. Jangan kau lalaikan sholat, jangan kau lalaikan taat kepada Allah dan Rasulnya, karena agama merupakan salah satu pondasi untuk membimbing, membina rumah tangga supaya harmonis, mawaddah warahmah, dan sifat saling percaya sebagai pilarnya. Jauhilah kecemburuan dan saling curiga, karena kecemburuan, curiga akan menjadi rayap bagi bangunan yang kokoh sekalipun. Jadi Mas Ahmad dapat menjadi pintu surga bagi Mbak Lely, sebagaimana dia dapat pula menjadi pintu neraka untuk Mbak Lely. Tiada komunikasi terindah kecuali komunikasi dan saling menyapa antara suami dan istri. Seorang istri dapat mengubah rumah tangga menjadi surga, sebagaimana dia dapat pula mengubahnya menjadi neraka yang tak terbayangkan. Berperilaku baiklah terhadap istri Mas Ahmad, dan jangan pernah lelah dalam menasihatinya dengan kelembutan, karena ia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Saudaraku, seorang suami ibarat rumah. Jika engkau mematuhinya, dia akan melindungi dan mencukupi kebutuhanmu. Namun jika engkau mengkhianatinya, maka ia akan berpaling darimu. Tiada hubungan terindah seorang laki-laki dan wanita kecuali hubungan dalam pernikahan. Ketika engkau membangun sebuah keluarga, ingatlah, tidak ada rumah tangga tanpa ujian. Bersabar, bersyukur dalam menghadapi ujian itu. Ambillah teladan dari Khadijah, nilai kesetiaannya; dari Aisyah, nilai kejujurannya; dari Aisyah, nilai kesabarannya; dari Maryam, nilai ketabahannya; dan dari Fatimah, nilai keteguhannya. Jagalah rahasia istrimu, maka ia akan menjaga semua rahasiamu. Dan jagalah rahasia suamimu, maka dia akan memuliakan. Membangun rumah tangga ibarat sebuah perahu kecil yang harus didayung bersama-sama. Jika perahuannya didayung oleh salah seorang di antara kalian, maka perahu itu tidak akan mampu berlabuh ke pulau kebahagiaan. Mbak Lely, suamimu adalah pemimpin keluargamu. Ia bukanlah robot yang bisa engkau tuntut ini dan itu. Jagalah perasaannya dari ucapan, maka dia akan mencukupi semua kebutuhan. Ketaatan yang paling utama setelah ketaatan kepada Allah, kemudian Rasulullah, ia ketaatan kepada suami. Pasangan idaman bukanlah pasangan yang memenuhi kriteria semua seseorang, akan tetapi pasangan yang dapat menerimamu apa adanya. Saat seorang pria mengatakan saya terima dalam sebuah akad pernikahan, maka itu berarti dia mengatakan bahwa saya menerima tanggung jawab untuk melayani, mencintai, dan melindunginya. Seorang pria mendambakan sosok istri yang sempurna,
seorang perempuan juga memimpikan sosok suami yang sempurna, namun keduanya tidak menyadari bahwa mereka diciptakan untuk saling menyempurnakan. Ketika suami istri saling memandang satu sama lain dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka Allah memandang keduanya dengan tatapan kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjaga ikatan keluarga dalam Islam. Dia suka menghabiskan waktu bersama keluarga dan selalu mengingatkan keluarganya untuk tetap berada di jalan yang benar dan berbuat baik. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak akan terwujud bila kalian tidak menjaga ibadahnya dengan baik. Pasangan suami istri dapat meraih kebahagiaan jika mereka taat berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling mengingatkan dalam hal beribadah, dan mengingatkan juga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja walitaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalikal ayati liqauli yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Mas Ahmad, nasihatilah istrimu dengan baik. Sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang bengkok dari rusuk adalah bagian atasnya. Seandainya Mas Ahmad meluruskan, maka berarti akan mematahkannya. Dan seandainya Mas Ahmad membiarkan, maka akan terus saja bengkok. Untuk itu, setiap hari nasihatilah istrimu dengan baik. Jangan pernah menceritakan masalah yang buruk tentang suamimu diantara kepada siapapun. Satu di antara jalan terindah untuk beribadah kepada Allah adalah melalui pernikahan. Engkau telah melakukannya. Separuh Islam engkau dapatkan, dan separuh Islam belum engkau dapatkan. Cara mendapatkan separuh Islam adalah engkau taat kepada Allah dan Rasulnya, engkau beribadah kepada Allah dan Rasulnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ali bin Abi Thalib, wanita itu ibarat bunga, mereka harus diperlakukan dengan lembut, baik hati, dan dengan penuh kasih sayang. Sesungguhnya dunia itu penuh dengan perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Jadilah engkau istri yang solehah. Taatlah kepada suami, taatlah kepada kedua orang tua, dan jangan lupa kau ingatkan suamimu untuk beribadah kepada Allah. Jikalau suamimu belum sholat, suruhlah sholat. Pasangan suami istri harus berperan seperti dua sayap pada seekor burung yang sama. Keduanya harus bekerja sama, atau pernikahan mereka tidak akan pernah sampai ke permukaan. Seorang lelaki tak hanya bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya di dunia. Sebagai suami, seorang laki-laki harus bisa mempertanggungjawabkan masa depan keluarganya di akhirat nanti. Tiada komunikasi terindah kecuali komunikasi dan saling menyapa antara suami dan istri. Tiada satupun jalan tercepat dalam mengenal sifat seorang kecuali menikah. Kebahagiaan seorang suami terletak pada senyuman dan kalimat yang keluar dari bibir istrinya. Ini yang harus diingat, Mbak Leli. Kebahagiaan seorang suami terletak pada senyuman dan kalimat yang keluar dari bibir istrinya.
Jangan mengeluh ketika suamimu menginginkan engkau menjadi istri yang baik, sebab suamimu akan menanggung beban hisab atas dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengeluh ketika apapun yang ingin engkau lakukan harus mendapat izin dari suami, sebab sebaik-baik istri adalah yang taat dan patuh kepada suami. Ketika engkau membangun sebuah keluarga, ingatlah, tidak ada rumah tangga tanpa ujian. Bersabar, bersyukur dalam menghadapi ujian. Tidak sepantasnya seseorang menyia-nyiakan separuh agamanya, pasangannya, untuk disia-siakan. Rumah tangga yang indah adalah ketika berada di bawah naungan syariat Islam. Mas Ahmad dan Mbak Leli, engkau ingat, rumah tangga yang indah adalah ketika berada di bawah naungan syariat Islam. Tuntutlah ilmu. Masalah mendidik anak nanti kelak, tuntutlah ilmu supaya kamu bisa taat kepada suamimu. Begitu juga Mas Ahmad, tuntutlah ilmu tentang agama supaya engkau bisa mengasihi sayang, kasih sayang, bertanggung jawab tentang rumah tangga. Rumah tangga bahagia adalah mereka yang selalu mengingatkan di jalan Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Hiasilah rumah tanggamu dengan Al-Quran dan sunnah, karena dengannya engkau akan mengetahui nilai dari sebuah pernikahan. Suami soleh adalah suami yang dapat membimbing istrinya ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Ahmad, istrimu adalah rezekimu, istrimu adalah pilihanmu, istrimu adalah takdirmu. Maka jangan memandang kepada selain milikmu, dan jangan membanding-bandingkannya dengan wanita yang bukan milikmu. Seorang suami yang memuliakan istrinya maka akan mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang ia pimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas keluarganya. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, dalam suatu hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada penawar yang lebih manjur bagi dua insan yang saling mencintai dibanding pernikahan." Di dalam riwayat Nasa'i ada 3 orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. 1. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang meningkah demi menjaga kesucian dirinya, dan budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya. Seorang suami seharusnya bisa tampil di hadapan istrinya layaknya seorang bocah. Akan tetapi ketika sang istri membutuhkannya, maka ia harus tampil layaknya seorang laki-laki perkasa. Cinta pada Allah sama seperti cahaya terang. Tanpanya kamu bagikan terombang-ambing di lautan kegelapan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sufyan bin Uyainah mengatakan, barang siapa yang menikah karena ingin menumpang kemuliaan dari pasangannya, bersiaplah untuk merenggut kepahitan piala kehinaan. Barang siapa yang menikah karena harta, bersiaplah meraih kemiskinan. Tapi barang siapa yang menikah karena baiknya agama seseorang, niscaya Allah akan kumpulkan baginya kemuliaan, harta dan agama. Saudaraku yang Allah muliakan, oleh karenanya
Mbak Leli serta Ahmad Solihin, kami menasihati untuk kalian supaya kalian tetap saling menyayang, saling mencintai karena Allah dan karena Rasulnya. Mungkin hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.